Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali seputar P3K. Nah, untuk pembahasan kali ini masih perihal Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Jangan sampai ini teman-teman masuk di kategori ini. Kategori yang mana? Guru honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Karena ini peraturannya itu sudah jelas sekali teman-teman. Jadi di Permen Pan RB ini ada beberapa guru honorer yang tidak bisa ikut gitu ya, tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2022. Baiklah teman-teman, kita langsung ke informasinya saja. Nah, ini Permen Pannya nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk kategori dan persyaratan pelamar seperti yang sudah kita bicarakan itu ada dua ya teman-teman. Ada pelamar prioritas dan pelamar umum begitu. Nah, untuk kali ini yang pertama yang akan kita bahas itu tentang kategori 1. Ini yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 itu yang seperti apa? Satu, ini guru honorer yang mengajar di sekolah tetapi tidak terdata di Dapodik. Artinya begini teman-teman, guru ini mengajar di sekolah tetapi belum masuk ke Dapodik, otomatis ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahun ini, di tahun 2022. Dan ini terdapat di pasal 6 teman-teman ya, terdapat di pasal 6. Nah, di sini sudah jelas sekali di pasal 6. Pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B ini terdiri atas. Nah, poin B teman-teman ya. Poin B di sini, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini berarti persyaratan yang harus mutlak gitu, itu harus masuk di Dapodik gitu. Jadi supaya bisa mengikuti seleksi P3K ini harus terdaftar di Dapodik. Jadi kalau tidak terdaftar di Dapodik, ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K ini teman-teman ya. Jadi ini sangat jelas sekali, harus masuk di Dapodik gitu. Dan ini menurut informasi paling tidak ini masa kerjanya di Dapodik ya. Ini 3 tahun teman-teman, 3 tahun di Dapodik gitu ya, 3 tahun di Dapodik gitu. Nah, itu yang pertama teman-teman, jadi harus masuk ke Dapodik. Nah, yang kedua, ini guru honorer yang tidak berijazah S1 atau D4. Ini otomatis tidak bisa mengikuti P3K tahun ini, karena syarat paling rendah itu teman-teman sesuai dengan pasal 7 di Permen Pan RB ini, untuk pelamar ini, nah yang ini ya, paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, di samping minimal S1 ini juga memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Ini bagi yang memiliki gitu. Tapi yang pasti untuk kategori yang kedua ini gitu ya, untuk yang tidak bisa mengikuti seleksi ini adalah guru honorer yang tidak berijazah S1, D3, D2 apalagi D1 itu tidak bisa ya. Jadi sesuai dengan pasal 7 ini pelamar paling rendah itu S1 atau sarjana atau diploma 4 ya, atau D4. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ini guru P3K yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun kemarin, tahun 2021, dan sudah diterbitkan NIP P3K namun mengundurkan diri.
Jadi jika teman-teman tahun kemarin itu mengikuti seleksi P3K tahun 2021, nah sudah diterbitkan NIP-nya oleh pusat, oleh Pemdanya. Nah kemudian mengundurkan diri gitu ya. Ini sesuai dengan bagian ke-7 pengangkatan menjadi P3K pasal 42 teman-teman. Dalam hal calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat gitu ya. Ini yang nomor 5 nomor 5 bagian ke-1, mengundurkan diri kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 tahun periode berikutnya. Karena ini terdaftar di P3K tahun kemarin dan sudah diterbitkan NIP tapi mengundurkan diri, ini tidak bisa mengikuti lagi seleksi P3K 1 tahun berikutnya. Berarti kan tahun sekarang, karena ini terdaftarnya di P3K tahun 2021 gitu ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini ada 3. Yang pertama, guru honorer yang mengajar di sekolah tetapi tidak terdata di Dapodik ya, tidak masuk di Dapodik sesuai dengan pasal 6. Kemudian nomor 2, ini guru honorer yang tidak berijazah S1. Jadi wajib itu S1 gitu supaya bisa mengikuti. Nah yang ketiga, guru P3K yang sudah mengikuti seleksi tahun kemarin tahun 2021 dan sudah diterbitkan NIP-nya namun mengundurkan diri, maka ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K di periode berikutnya ya, untuk 1 periode berikutnya. Untuk periode yang akan datang tidak tahu, nanti mungkin ada aturan lagi gitu teman-teman. Nah jadi intinya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini untuk teman-teman guru honorer ini bisa mengikuti seleksi P3K tahun ini ya. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya bahwa untuk kategori untuk prioritas 1, 2 dan 3 ini sudah tidak tes lagi gitu ya. Yang tes itu adalah yang pelamar umum. Pelamar umum ini pelamar yang belum pernah mengikuti seleksi. Nah untuk prioritas 1, 2 dan 3 ini tidak tes lagi. Nah untuk prioritas 2 dan 3 itu berdasarkan kriteria yang lain yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini. Oke baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang sudah mengunjungi tapi lupa belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami. Selamat bertemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.